Kemudian pengecekan terhadap sistem navigasi GPS atau Global Positioning System. Dalam sistem ini sempat terjadi masalah, di mana receiver GPS aktif menerima sinyal, tetapi tidak bisa ditampilkan pada layar monitor. Oke, ya masuk aja nggak apa-apa. Oke. Setelah konfigurasi di setup, maka GPS berfungsi secara normal. Dengan GPS ini, peneliti bisa melacak rute perjalanannya. Nah, itu asis sudah siap tuh, bisa langsung dimulai. Pengecekan alat multibeam yang berfungsi mengukur kedalaman laut. Kayaknya sekarang akuisisi Nih, di tabung video udah masuk. Oke. bridge. Pak Dodo masuk, Pak Dodo. Senja dan keramahan anak-anak di Bonerate memberikan nuansa lain bagi para peneliti. Untuk sejenak, seluruh anggota tim beristirahat sebelum memulai berbagai riset penting pada keesokan harinya. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Pada tahun 1854 sampai dengan 1862, Alfred Russel Wallace, seorang peneliti Inggris dengan dukungan dari National Geographic Society, melakukan ekspedisi ilmiah ke Asia Tenggara. Untuk memperingati 150 tahun ekspedisi Wallace, sejumlah peneliti muda Indonesia bersama dengan tim Expedition Metro TV melakukan berbagai penelitian kelautan untuk menguak tabir perairan di sekitar garis Wallace. Penelitian ini dinamakan Ekspedisi Wallace Indonesia 2004.
Di Pulau Bonarate, tim memenuhi segala persediaan logistik yang menipis. Pasar Bonarate hanya berlangsung seminggu sekali. Meskipun hanya dalam skala kecil, pasar ini cukup menyediakan segala keperluan untuk riset selanjutnya. Nggak ada kantong Bu ya? Ya? 2.000. Ya? 2.000? Ya, makasih Bu ya. Tim Pinisi Cinta Laut bergerak menuju kapal pada siang hari. Karena pada saat malam hari, perairan di sekitar dermaga surut dan sulit dilalui oleh speedboat. Kerjasama dalam ekspedisi ke lautan mutlak diperlukan, karena keselamatan seluruh tim tergantung dari kekompakan tim selama melakukan ekspedisi. Riset pertama adalah side scan sonar, yaitu alat untuk melihat profil dasar laut. Cara kerja alat ini adalah dengan mengirimkan gelombang suara secara horizontal ke kiri dan ke kanan, kemudian dipantulkan kembali saat mengenai objek di dalam laut. Dari sinyal pantulan ini dihasilkan citra penampang bawah laut. Side scan sonar diturunkan dari bagian belakang dek kapal, kemudian ditarik oleh kapal sesuai dengan jalur dan kedalaman yang direncanakan. Data side scan sonar dapat mendeteksi berbagai benda di bawah laut secara lebih detail, seperti gundukan karang dan keberadaan bangkai kapal. Dari hasil riset terlihat perubahan dasar laut yang cukup fenomenal di Teluk Bonarate. Bentuknya seperti lembah yang memanjang dan berkelok-kelok. Manfaat riset dari profil dasar laut berguna untuk menginventarisir lebih detail data penampang bawah laut di sekitar Selat Bonarate. Data ini diperlukan untuk menentukan jalur pelayaran kapal besar dan pembangunan dermaga. Riset kedua melakukan pengukuran kedalaman laut atau batimetri. Alat yang digunakan adalah multibeam. Batimetri adalah kenampakan roman muka bumi yang berada di bawah laut. Kalau di darat kita sering sebut dengan topografi, tapi saat ini yang kita lihat adalah kenampakan roman muka bumi yang berada di bawah permukaan laut. Pada tahun 1992 itu terjadi tsunami di daerah situ. Amat sangat dimungkinkan sekali kalau kita memiliki seismik daerah tersebut, kita dapat mengetahui adanya patahan di Selat Bonarate tersebut. Mungkin bisa dimungkinkan bahwa generate dari tsunami tersebut adalah patahan yang berada di Selat Bonarate. Berbeda dengan sonar, multibeam dipasang di samping kapal pada kedalaman sekitar 1 meter dari permukaan laut. Pada alat ini memberikan gelombang suara secara vertikal ke dasar laut, kemudian gelombang suara dipantulkan kembali dan ditangkap sinyalnya. Dengan mengetahui waktu tempuh gelombang suara, dapat dihitung kedalaman dasar laut. Komputer melakukan perhitungan kedalaman dasar laut secara otomatis yang divisualisasikan secara 2 dimensi dan 3 dimensi pada layar monitor. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel. Dipersembahkan oleh Isuzu, rajanya diesel.
Lokasi pengamatan terumbu karang di perairan Bonarate mengambil tempat di Pulau Teterang. Pulau ini terletak di bagian selatan Pulau Bonarate dan ditempuh selama setengah jam dari dermaga Bonarate. Untuk mengetahui prosentase tutupan terumbu karang, harus dilakukan penyelaman. Riset ini dinamakan Transek. Tim pertama yang dipimpin oleh Widodo meneliti perubahan jenis terumbu karang sepanjang 50 meter. Selain melihat kondisi terumbu karang, survei ini juga melihat apakah ekosistem karang di suatu lokasi masih bagus ataukah sudah rusak. Metode yang kita gunakan adalah metode line intercept transect. Dengan kita mencoba mengidentifikasi jenis karang cukup dengan menggunakan metode live form atau melihat bentuk dari karang yang ada. Jadi kita melakukan transect sepanjang 100 meter di kedalaman 6 meter. Gunanya untuk melihat apakah dari karang-karang yang di perairan Pulau Teterang tersebut masih kondisinya cukup bagus ataukah kondisinya sudah rusak. Berdasarkan hasil transek secara umum, di perairan Pulau Teterang didominasi oleh spong dan soft coral atau karang lunak. Di sini juga ikan-ikannya juga cukup beragam. Kebanyakan ikan-ikannya adalah ikan-ikan hias yang bentuknya kecil-kecil. Kemudian mungkin yang bisa cukup menarik dilihat adalah bentuk tubir dari perairan Pulau Teterang tersebut. Dia drop off, kemudian banyak terdapat ceruk-ceruk di kedalaman sekitar 7-10 meter. Di situ di dalam ceruk-ceruk tebing tersebut banyak menggantung berbagai jenis dari spong, dan spong tersebut untuk sekarang ini dicoba dikembangkan sebagai sumber bahan bioaktif untuk farmakologi atau untuk bahan pembuatan obat-obatan, terutama sekarang yang sedang diriset adalah sebagai bahan obat dari anti kanker. Tim kedua yang dipimpin oleh Eko melakukan transek 50 meter berikutnya. Terumbu karang umumnya hidup pada perairan dangkal. Semakin jernih air, semakin baik bagi pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang di Teterang sangat beragam dan berwarna-warni. Visibility masih bagus. Ini menandakan bahwa perairannya masih baik untuk kehidupan terumbu karang.
Setelah sekitar 1 jam lebih melakukan transek, tiba-tiba